01010512. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih itu persalinan atau proses persalinan. Saya akan cerita sedikit. Dimulai dari datangnya suami datang mengeluhkan bahwa istrinya merasakan kencang-kencang atau kencang-kencang teratur, dan dilihat sudah ada tanda persalinan, yaitu keluarnya lendir darah. Dan bidan menanya dengan bapak siapa, atas nama istrinya siapa, menganamnesa data ibu dulu, data ibu dan suami, lalu anamnesa dulu keluhannya seperti apa, yang dirasakan seperti apa. Dan setelah dianamnesa, sudah selesai dianamnesa, lalu kita arahkan ibu dan suami untuk berbaring di ruangan bersalin, sambil diikuti dengan kita yang membawa alat pemeriksaan. Bapak, ibu, jadi sebelumnya saya akan periksa dahulu ibunya, karena ibu sudah mulai merasakan tanda-tanda persalinan, maka saya akan melakukan pemeriksaan dalam, dan saya juga akan memeriksa bayinya. Jadi nanti apakah ibu mau? Baik, untuk pemeriksaan dalam ini guna untuk mengecek kemajuan persalinan, apakah ibu sudah berada di pembukaan berapa, begitu nggih. Saya mulai dulu, saya cek tekanan darah, lalu saya cek DJJ adik bayi, DJJ janin. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan dalam dengan sebelumnya kita mencuci tangan dan menggunakan eskul. Ibu, ini saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu bisa mengangkat dulu kakinya, posisi litotomi. Jika saya bantu untuk mengangkat kakinya atau memposisikan ibu litotomi. Setelah itu saya memasukkan tangan saya ke dalam. Bu, ini tangan saya masuk ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu tarik nafas panjang. Setelah tangan saya masuk, saya cek, ibu ini sudah pembukaan 10, atau artinya pembukaan lengkap. Berarti ibu sudah siap untuk melakukan persalinan ya ibu. Tangan saya keluar, ibu tidak usah panik, tidak usah tergesa-gesa. Jika ada rasa ingin meneran, jangan meneran dulu ya ibu. Nanti ikuti arahan saya untuk menerannya. Setelah itu ibu jika dirasa tenaganya kurang kuat, ibu bisa minum atau makan terlebih dahulu ibu, sambil menunggu arahan saya untuk meneran. Lalu saya pergi untuk menyiapkan alat. Setelah alat sudah disiapkan dan sudah didekatkan, ibu sudah siap untuk bersalin, maka kita akan melakukan pimpin persalinan. Setelah kita bisa lakukan persalinan ibu berdoa. Bapak juga dibantu untuk menyemangati ibunya, dibantu dengan berdoa. Kita berusaha bersama-sama ibu ya. Setelah berdoa, lalu kita lakukan dengan ibu, pimpin ibu untuk persalinan, yaitu pimpin meneran. Setelah bayi lahir, kita lakukan penilaian selintas, bayi menangis kuat atau tidak, tonus ototnya kuat atau tidak, warna kulitnya seperti apa. Setelah itu, jika bayi lahir dengan normal atau menangis kuat, tonus otot kuat, warna kulit kemerahan, tidak kebiruan, maka kita lanjutkan untuk PMD, dan kita lanjutkan untuk melakukan persalinan kala 3, yaitu ibu ini bayi sudah lahir, maka kami harus segera melahirkan plasenta. Yang mau lahir sekarang plasenta ya ibu. Di sini ibu sudah masuk ke persalinan kala 3. Maka ini saya sedikit setelah kita bicara kepada ibu, informasi bahwa ibu sudah memasuki persalinan kala 3, lalu kita akan melakukan PTT atau peregangan tali pusat. Setelah plasenta lahir, cek kelengkapan plasenta. Jika plasenta lengkap, lalu masas ibu sedikit. Setelah itu bersihkan ibu. Setelah dibersihkan, lalu kita cek untuk kala 4 selama 2 jam, yaitu 30 menit pertama, 1 jam pertama setiap 30 menit sekali. Lalu di jam kedua itu selama 1 jam pertama selama 15 menit sekali, lalu di jam kedua selama 30 menit sekali.
Namun kita balik lagi ke bayi lagi tadi, jika bayi lahir megap-megap atau tidak menangis kuat atau tonus gerak aktif geraknya itu lemah, maka kami akan melakukan langkah awal. Langkah awal seperti apa? Yaitu bayi kita bawa ke meja resusitasi. Setelah tadi dikeringkan, kita beri handuk, kita hangatkan. Nanti setelah tali pusatnya juga sudah dipotong, kita bawa ke meja resusitasi, lalu di bagian arahkan kepala dekat dengan kita, lalu di bagian kepala kita ganjel dengan seperti bantal kecil atau gulungan dong. Lalu setelah itu kita hisap lendir bayi. Setelah kita hisap lendir bayi, lalu kita berikan sedikit rangsangan taktil. Dan jika bayi sudah kembali menangis kuat dan gerakannya juga sudah aktif atau nadinya sudah lebih dari 100, maka kita bisa melanjutkan IMD kepada ibu dan dilanjutkan proses selanjutnya. Namun jika setelah disiap lendir dan berikan rangsangan taktil bayi juga tidak kunjung menangis atau tidak menangis kuat, maka kita akan berusaha untuk melakukan resusitasi. Yaitu yang pertama, kita akan cek sungkupnya dulu. Kita lakukan VTP pertama, yaitu selama VTP pertama yaitu 1 lepas sampai 20 hitungan dengan perbandingan 30:2. Setelah sudah kita lakukan VTP pertama, bayi juga masih belum menangis atau nadinya masih kurang dari 100, maka kita berusaha untuk memberitahukan untuk VTP yang kedua. Namun sebelum kita melakukan resusitasi ini, tentunya kami juga akan melakukan informasi dahulu kepada ibu dan beritahu ibu bahwa bayinya ini lahir dengan tidak menangis. Ibu, ini kan bayi tidak lahir dengan menangis, maka kami akan mungkin ada sesuatu yang mengganggu jalan pernapasannya atau mengganggu pernapasannya, maka kami akan melakukan tindakan ke ibu untuk menolong bayinya. Ibu setuju, baru kita lakukan langkah awal dan resusitasi tersebut. Tadi jika resusitasi atau VTP yang kedua gagal, atau bayi itu juga tidak menangis juga, gerakan juga tidak ada, nadinya juga masih kurang dari 100, maka kami menyatakan bahwa bayi resusitasi gagal gitu. Namun jika tadi resusitasi, jika dilakukan VTP kedua dengan koreksi stripta sudah terjadi retraksi dinding dada, maka kami akan segera merujuk bayi jika memungkinkan gitu. Begitu dari cerita saya tentang persalinan normal. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah tindakan saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.